Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subainur Ulfa sebagai pemateri pertama. Apa itu tunalaras? Tunalaras adalah anak yang mengalami hambatan emosi dan tingkah laku, sehingga anak tersebut mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungannya. Anak tunalaras yang mengalami gangguan atau hambatan emosi dan berkelainan tingkah laku hingga kurang baik menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungannya, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tingkah laku anak tunalaras kadang-kadang tidak mencerminkan kedewasaan dan suka menarik diri dari lingkungan, sehingga bisa merugikan diri sendiri, orang lain, bahkan kadang merugikan di segi pendidikan. Anak tunalaras juga sering disebut dengan anak tunasosial karena tingkah laku anak tunalaras menunjukkan penentangan terhadap norma-norma sosial masyarakat yang berwujud seperti mencuri, mengganggu, dan menyakiti orang lain. Materi selanjutnya itu karakteristik tunalaras. Di sini ada beberapa karakteristik anak tunalaras. A. Anak yang mengalami kekacauan tingkah laku memiliki ciri-ciri. Yang pertama, suka berkelahi, memukul, dan menyerang. 2. Merusak milik sendiri atau milik orang lain. 3. Membuat kegaduhan dan keonaran. 4. Tidak mau mengakui kesalahan dan tidak mau bertanggung jawab. Yang B. Anak yang sering merasa cemas dan menarik diri memiliki ciri-ciri. 1. Khawatir, cemas, dan ketakutan. 2. Kaku, dingin, pemalu, dan menarik diri. 3. Kurang percaya diri, pendiam, dan merasa tertekan. Yang C. Anak yang kurang dewasa mempunyai ciri-ciri yaitu melamun, kaku, berangan-angan, fasib, mudah dipengaruhi, cepat kantuk, dan bosan. Yang D. Anak yang agresif dalam bersosialisasi, memperlihatkan ciri-ciri 1. Senang membolos, keluar malam, dan minggat dari rumah. 2. Mempunyai kelompok atau geng nakal yang suka mencuri dan membuat kenakalan atau kerusuhan secara bersama-sama, serta loyal terhadap kelompoknya tersebut. Itu ada beberapa karakteristik anak tunalaras yang saya sebutkan tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemateri yang kedua. Baik, di sini saya akan melanjuti penjelasan dari Saudari Subainuri Ulfa, yaitu penyebab kecacatan. Penyebab kecacatan dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yang pertama, kondisi atau keadaan fisik yang dinyatakan secara dalam menghadapi kenyataan memiliki implikasi bagi penyesuaian diri seseorang. Yang kedua, masalah perkembangan anak. Masalah perkembangan anak biasanya dapat mengatasi krisis emosi atau tantangan jika pada dirinya tumbuh kemampuan baru yang berasal dari adanya proses kematangan yang menyertai perkembangan. Yang ketiga, keturunan. Dan yang keempat adalah faktor psikologis. Faktor psikologi seseorang yang mengalami kesulitan memecahkan persoalan yang menimbulkan perasaan frustasi. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal dibagi menjadi dua, yaitu faktor psikososial pengalaman yang tidak menyenangkan. Yang kedua, lingkungan keluarga. Jika lingkungan keluarga yang tidak mampu memberikan dasar perasaan aman dan dasar untuk perkembangan sosial dapat menimbulkan gangguan emosi dan tingkah laku pada anak. Selanjutnya, klasifikasi anak tunalaras. Yang pertama, anak yang mengalami gangguan perilaku yang kacau mengacu pada tipe anak yang melawan kekuasaan, seperti bermusuhan dengan guru, kejam, jahat, dan suka menyerang. Yang kedua, anak yang cemas menarik diri untuk menjadi anak yang pemalu, takut, dan suka menyendiri. Yang ketiga, dimensi ketidakkarangan mengacu pada anak yang tidak ada perhatian, lambat, pemalas, dan pendiam. Yang keempat, anak agresi sosial memiliki masalah perilaku yang sama dengan gangguan perilaku yang bersosialisasi dengan
dengan geng-geng tertentu seperti dalam perilaku pencurian dan pembunuhan. Mungkin ini aja, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fauzan Azimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Azimah dari kelompok 8 dan sekaligus pemateri terakhir dari materi mengenai tunalaras. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu layanan bagi anak tunalaras. Bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan di dalam kehidupannya agar individu itu atau sekumpulan individu tersebut dapat mencapai kesejahteraan hidup. Bimbingan juga merupakan helping yang identik dengan aiding, assisting, atau availing yang berarti bantuan atau pertolongan. Makna bantuan dalam bimbingan menunjukkan bahwa yang aktif dalam mengembangkan diri, mengatasi masalah, atau mengambil keputusan adalah individu atau peserta didik sendiri. Dalam prosesnya, pembimbingan tidak memaksakan kehendaknya sendiri, tetapi beberapa sebagai fasilitator. Sedangkan pengertian bimbingan bina pribadi dan sosial merupakan pembelajaran kompensatoris bagi anak berkebutuhan khusus tipe tunalaras atau anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Program pembelajaran bina pribadi dan sosial ini diarahkan pada upaya pembinaan kepada anak tunalaras yang mempunyai penyimpangan tingkah laku agar anak tunalaras menjadi individu yang berkepribadian mandiri, berlangsung jawab dan dapat melakukan adaptasi serta menyesuaikan diri dengan lingkungan dan tempat tinggalnya. Hal senada disampaikan Yusuf. Bimbingan pada pengusaha sosial adalah bimbingan untuk membantu para individu dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan masalah pribadi dan sosial. Adapun tujuan bimbingan bina pribadi dan sosial yaitu yang pertama, membina siswa tunalaras agar memiliki kepribadian yang mantap dalam membentuk manusia seutuhnya. Yang kedua, membina siswa agar dapat hidup mandiri di masyarakat. Ketiga, membantu siswa mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan mampu mengembangkan pribadi dan sosialnya secara utuh. Dan yang keempat sekaligus terakhir, mengembangkan keterampilan dasar sesuai dengan bakat dan minat sehingga siap terjun ke dalam masyarakat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.